Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Baik, masih apa? Faedah-faedah dari hadis wakaf dari Umar bin Khattab. Al-faidatul hadiyata asyraf, faedah yang ke-11, wa fihi fadilatul ihsani wal bir bi zawil arham. Di dalam hadis Umar ini ada dalil tentang keutamaan berbuat baik dan berbuat kebajikan kepada sanak kerabat. Buktinya apa? Karena disebutkan Umar di sini mewakafkan tanahnya dan hasil buahnya itu juga diberikan kepada sanak kerabatnya. Berbuat kebajikan. Jadi ini adalah keutamaan. Fa inna shadaqata alaihim shadaqatun wasilah. Karena sedekah kepada sanak kerabat, karib kerabat, saudara mara itu punya dua nilai. Nilai sedekah dan nilai silah, yaitu silaturahim. Jadi pahalanya bahkan lebih banyak daripada sedekah kepada fakir miskin. Dari sisi ini ada dua jenis amalan dalam sekali amalan. Satu amalan dinilai dua amalan. Amalan sedekah dan amalan menyambung kekerabatan. Al-asaniyata asyrah, yang ke-12, yu'khadhu minal hadis anna syuruta fil waqf la budda an takuna shahihah. Diambil dari hadis ini adalah bahwasanya syarat-syarat di dalam wakaf itu wajib berupa syarat-syarat yang sah, ala muqtados syarat, sesuai dengan yang dituntut oleh syariat. Iya, boleh orang yang membuat wakaf itu dia menetapkan syarat-syarat, boleh. Sebagaimana wasiat Syekhuna Abdul Raqib Al-Kaukabani rahimahullah, di dalam wasiat beliau itu setelah beliau minta maaf kepada karib kerabatnya, mengatakan saya ini tertahan di jalan Allah sehingga saya mohon maaf saya tak mampu sering-sering menziarahi kalian, tapi saya akan terus mendoakan kalian. Terus beliau menyebutkan untuk Masjid Ummul Qura ini adalah bukan milik saya, walaupun masjid ini dulu tanahnya saya beli, tapi dia sudah saya wakafkan di jalan Allah, maka seluruh anak saya tidak ada hak terhadap tanah dan bangunan ini lagi karena dia adalah wakaf. Tetapi kalau anak saya nanti mereka memang mampu untuk memegang markis, memegang masjid, maka mereka lebih berhak dari yang lain. Adapun kalau mereka tidak punya kemampuan untuk itu, mereka tidak boleh menghalangi orang lain untuk mengurusi Masjid Ummul Qura. Ini jahit, sebelum wafat beliau berwasiat seperti itu. Beliau menulis wasiat itu tanggal 26 Muharram. Beliau mengatakan, sejak saya ditetapkan terkena coronavirus tanggal 26 ini dan saya masuk hospital, saya tahu bahwasanya usaha penyembuhan itu mungkin berjaya, mungkin juga tidak berjaya, maka saya akan berwasiat demikian, disebutkan di wasiatnya itu. Dan itu wasiat yang bagus. Sebagian ikhwah yang membaca wasiat itu menangis di Yaman itu. Bagus, kata-katanya bagus dan betul-betul ketahuan doanya jelas di situ. Tapi juga ketegasannya bagus. Minta maaf pada anaknya atas kekurangan di dalam ini dan itu, tapi juga minta maaf kalau saya terkadang terlalu kasar ketika menghukum mereka dan seterusnya. Baik, wasiat-wasiat yang bagus di situ. Baik, fala takunu mimma yukhalifu muqtadal waqf. Maka syarat-syarat tadi tidak boleh berisi syarat yang menyelisihi tuntutan wakaf, minal birri wal ihsan, berupa kebajikan dan kebaikan. Wa minal adli wal bu'di anil jawri wal janafi wal zulm. Dan juga apa? Harus sesuai dengan tuntutan wakaf berupa keadilan, jauh dari kecurangan, jauh dari sama janaf, yaitu kedzaliman wal zulm, sama ini ya. Wa nasuquhuna khulasata ma qalahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di sini kami akan menyebutkan kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi dzalik, dalam permasalahan ini. Faqad dzakara hadits Aisyah. Syekhul Islam menyebutkan hadis Aisyah, man nadzara ayyuti Allah fala yuti'hu. Citakan ini kurang lihat. Barang siapa bernadar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaati Allah, yaitu jalankan isi nadarnya tadi, karena berupa ketaatan. Wa hadis Buraidah
kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam ketetapan Allah maka dia adalah syarat yang batil. Dan juga hadis yang lain, wal muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berjalan di atas syarat-syarat mereka, yaitu wajib menaati syarat yang telah ditetapkan. Summa qala, lalu Syekhul Islam mengatakan, man istarata fil waqfi awil itqi awil hibati awil bai'. Barang siapa membuat syarat dalam wakaf atau pembebasan hamba atau hibah atau juga dalam jual beli, awil nikah atau dalam pernikahan, awil ijarah, demikian pula persewaan. Kalau ijarah artinya persewaan, terkadang ijarah yaitu apa? Yaitu menjadikan seseorang sebagai kaki tangan pegawai, awil nadar atau dalam masalah nadar, au ghairi dzalika syurutan, atau dalam perkara yang lain menetapkan syarat-syarat. Tapi apa syaratnya itu? Tukhalifu ma katabahullahu ala ibadih, menyelisihi apa yang Allah tetapkan untuk para hambanya. Bihaitsu tatadammanu tilka syurutul amra bima nahallahu an. Yang mana syarat-syarat tadi justru mengandungi perkara yang dilarang oleh Allah. Awin nahya amma amarallahu bih, memerintahkan apa yang Allah larang atau melarang dari apa yang Allah perintahkan, au tahlila ma harrama, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, au tahrima ma halalah, atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fahadhihi syurutu batilatun bittifaqil muslimin. Maka syarat-syarat ini tadi batil dengan kesepakatan kaum muslimin. Fi jami'il uqud, di seluruh transaksi apapun, kesepakatan apapun. Al-waqfi wa ghairih, dalam masalah wakaf dan yang lainnya. Walakin tanaza'u fil uqudi wal mubahat, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang akad-akad dan perkara-perkara yang mubah. Secara umum mereka tahu syarat yang batil, syarat yang menyelisihi syariat batil. Cuma ketika diterapkan memang ada perselisihan dari beberapa bentuknya, apakah sampai batil atau sekedar dosa tapi tetap wajib dipenuhi ininya atau apa, itu yang khilaf. Kal bai'i wal ijarah, seperti dalam masalah jual beli, demikian pula dalam kesepakatan kepegawaian, wan nikah, demikian pula masalah pernikahan. Hal makna hadis man istarata syartan lam yasbut annahu khalafa fihi syarat. Apakah makna hadis tadi, hadis Aisyah itu? Barang siapa membuat suatu syarat yang tidak pasti bahwasanya dia menyelisihi syariat di situ. Au man istarata syartan ya'lamu annahu mukhalifun lima syara'ahu Allah. Ataukah demikian pula orang yang membuat suatu syarat yang mana dia tahu itu menyelisihi sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Hadza fihi tanazu'. Ini ada perselisihan di kalangan ulama. Li'anna qaulahu akhiral hadis, karena sabda Nabi SAW di akhir hadis, kitabullahi ahaqqa, ketetapan Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Wa syartullahi awsat, syarat Allah itu lebih kuat. Yadullu ala anna syartal batil ma khalafa dzalik, menunjukkan bahwasanya syarat yang batil menyelisihi itu. Syarat yang batil itu apa? Berarti tidak berhak untuk ditunaikan, dan syarat yang batil itu tidak kuat. Memang ada beberapa perincian, tapi intinya yang batil selesai. Kita lanjutkan di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.